Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Sukri. Saya dari Universitas Negeri Makassar dengan prodi Pendidikan Akuntansi dengan NIM 2309025011024. Saya akan menjelaskan tentang materi hakikat perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses dinamis yang melibatkan perubahan dan pertumbuhan pada berbagai aspek kehidupan individu. Hakikat perkembangan melibatkan pemahaman mendalam tentang proses tersebut, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yaitu yang pertama, proses dinamis. Perkembangan bukanlah suatu keadaan statis, melainkan suatu proses yang dinamis yang terus berlangsung sepanjang hidup individu. Ini mencakup perubahan dalam berbagai aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Proses dinamis dalam hakikat perkembangan mengacu pada perubahan yang bersifat kualitatif, progresif, dan berkesinambungan. Perkembangan ini mencakup pertumbuhan, kematangan, dan perubahan yang terjadi pada individu. Menurut Harlock, perkembangan adalah rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Proses ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kematangan, belajar, dan perubahan budaya. Perkembangan psikologis merupakan suatu proses yang dinamis di mana sifat individu dan sifat perkembangan merupakan hasil dari setiap tahap sebelumnya. Yang kedua, unik pada setiap individu. Setiap individu memiliki materi unik dalam proses perkembangannya. Proses ini mencakup perubahan menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh kematangan dan belajar. Meskipun ada kesamaan pada tahapan perkembangan, namun setiap individu memiliki perbedaan dalam hal fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Misalnya seperti kembar identik memiliki kesamaan fisik, namun mereka dapat memiliki perbedaan dalam kepribadian dan karakter psikis. Yang ketiga, multidimensional. Hakikat perkembangan manusia melibatkan aspek multidimensional yang mencakup berbagai dimensi dalam seseorang. Perkembangan tidak terbatas pada satu aspek saja. Sebaliknya, ia melibatkan berbagai dimensi seperti fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Perkembangan dalam satu aspek seringkali saling terkait dengan perkembangan dalam aspek lainnya. Berikut ini beberapa poin. Yang pertama, perkembangan terjadi dalam banyak aspek atau dimensi dalam diri manusia. Yang kedua, perkembangan bersifat integral yang menyeluruh antar dimensi yang saling terkait. Yang ketiga, perkembangan bersifat berkesinambungan dimulai sejak masa pranata sampai akhir hayat. Yang keempat, perkembangan bersifat multidireksional di mana anak akan memperoleh sesuatu, maka arah perkembangan akan naik. Yang kelima, perkembangan bersifat lentur yang terjadi selama manusia hidup dari masa peperangan, maka orang tersebut akan tumbuh menjadi tangguh dan mandiri. Yang keenam, perkembangan berada dalam latar tertentu dan historik di mana perkembangan dipengaruhi oleh periode waktu tertentu dan pengalaman sejarah. Itu poin-poin yang tadi. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu berlangsung sepanjang rentang hidup. Yang keempat, perkembangan bukan hanya terjadi pada masa anak-anak, tetapi juga berlangsung sepanjang rentang hidup. Proses perkembangan dapat terlihat pada masa bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa, dan bahkan pada tahap usia lanjut. Berikutnya beberapa poin penting perkembangan sepanjang hidup. Yang pertama, perkembangan bersifat multidimensional yang mencakup berbagai dimensi dalam diri manusia. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam berbagai tahap, dimulai sejak masa kecil sampai dewasa. Yang ketiga, setiap individu memiliki perbedaan dalam perkembangan. Yang keempat, pendidikan sepanjang hayat merupakan sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar selama hidup. Yang kelima, pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup bukanlah sesuatu yang baru. Yang keenam, dorongan belajar sepanjang hayat terjadi karena dirasakan sebagai kebutuhan. Dalam hakikat perkembangan, kita dapat melihat bahwa perkembangan manusia kompleks dan beragam dalam berbagai aspek kehidupan dan terjadi sepanjang rentang hidup. Oleh karena itu, perkembangan sepanjang hidup menunjukkan betapa perkembangan manusia melibatkan berbagai dimensi dan terjadi dalam berbagai tahap kehidupan. Yang kelima, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan memainkan peran penting dalam perkembangan individu. Lingkungan termasuk ikatan emosional yang dibuat orang tua, dan pengaruh tempat tinggalnya dapat mempengaruhi perkembangan anak. Lingkungan keluarga merupakan hakikat paling mendasari di mana semua perkembangan anak dimulai. Sementara lingkungan sekolah juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan anak. Lingkungan yang mendukung baik dari segi kesehatan, nutrisi maupun lingkungan belajar dapat mempengaruhi perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak. Yang keenam, pola perkembangan.
Pola perkembangan individu merupakan suatu pola gerakan dan perubahan pada diri manusia yang meliputi pertumbuhan, perubahan, dan kematangan. Meskipun setiap individu unik, terdapat pola-pola umum dalam perkembangan manusia, misalnya perkembangan motorik pada bayi, perkembangan bahasa pada anak-anak, dan perubahan sosial emosional pada remaja. Proses ini bersifat dinamis, di mana sifat individu dan sifat lingkungan menentukan tingkah laku seseorang. Perkembangan individu juga melibatkan prinsip-prinsip umum seperti keseragaman yang sifatnya universal dalam tahap-tahap perkembangan, pola-pola yang serupa dalam hal kematangan. Perkembangan individu yang juga merupakan suatu proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi hingga masa dewasa. Dengan demikian, pola perkembangan individu mencakup berbagai proses perubahan yang terjadi dalam diri manusia sepanjang rentang hidupnya yang dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan proses belajar. Yang ketujuh, faktor genetik. Genetik memainkan peran penting dalam menentukan potensi perkembangan individu. Faktor-faktor genetik dapat mempengaruhi kecenderungan terhadap karakteristik tertentu seperti bakat atau kecenderungan terhadap penyakit. Anak mewarisi genetik dari orang tuanya yang berperan besar dalam tumbuh kembangnya hingga dewasa. Faktor genetik ini mempengaruhi ciri-ciri fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan warna mata, tekstur rambut, serta bakatnya. Genetik juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan anak seperti alergi, diabetes, dan autisme. Potensi genetik yang baik bila berinteraksi dengan lingkungan yang positif, maka membuahkan hasil perkembangan yang optimal. Oleh karena itu, faktor genetik merupakan modal dasar dan mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses pertumbuhan kembang anak. Yang kedelapan, keterkaitan antara tahap perkembangan. Tahapan perkembangan satu biasanya berkaitan dengan tahapan perkembangan berikutnya. Misalnya, perkembangan kognitif pada masa anak-anak dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada masa remaja dan dewasa. Tahapan perkembangan individu memiliki keterkaitan yang penting dalam pemahaman hakikat perkembangan. Tahapan perkembangan anak seperti yang dijelaskan dalam teori perkembangan manusia digunakan untuk menjelaskan proses individu sejak bayi hingga dewasa. Tahapan ini mencakup berbagai aspek pengaruh mulai dari sosial, emosional, hingga kognitif. Selain itu, tahapan perkembangan individu juga berhubungan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia secara umum, yang meliputi perubahan keahlian, terampil, fisik, karakter, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian, keterkaitan antara tahap perkembangan individu dalam hakikat perkembangan menunjukkan betapa pentingnya pemahaman akan tahapan-tahapan ini. Yang kesembilan, pentingnya keseimbangan dan keselarasan. Keseimbangan dan keselarasan dalam hakikat perkembangan manusia sangat penting karena memastikan bahwa individu dapat menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan seperti emosional, sosial, kognitif, dan fisik. Keseimbangan dan keselarasan juga memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan dan sikap kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, hiburan, dan relasi sosial. Berikut ini beberapa poinnya. Yang pertama, keseimbangan antara kepentingan. Yang kedua, keselarasan dalam perkembangan. Yang ketiga, keseimbangan antar kemampuan dan keterampilan. Yang keempat, keseimbangan antara perkembangan dan pendidikan. Dalam hakikat perkembangan, keseimbangan dan keselarasan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa individu dapat menjaga keseimbangan dan keterampilan yang memerlukan untuk menghadapi tentang hidup dan berkontribusi positif kepada masyarakat dan negara. Yang ke-10, keterlibatan individu dalam proses perkembangan. Keterlibatan individu dalam proses perkembangan merupakan peran penting dalam hakikat perkembangan. Keterlibatan ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti emosional, sosial, kognitif, dan fisik. Berikut ini beberapa poinnya. Yang pertama, kematangan dan pengalaman. Kematangan dan pengalaman individu memainkan peran penting dalam proses perkembangan karena mereka mempengaruhi perubahan dan pertumbuhan yang terjadi pada individu. Yang kedua, kepribadian dan sikap. Kepribadian dan sikap individu juga mempengaruhi keterlibatan mereka dalam proses perkembangan karena mereka mempengaruhi bagaimana individu menangani sesuatu dan perkembangan diri mereka. Yang ketiga, keterlibatan pada remaja. Keterlibatan pada remaja merupakan suatu keterlibatan individu dalam proses perkembangan yang mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dan berkembang keterampilan praktis. Yang keempat, keterlibatan dalam pendidikan. Keterlibatan individu dalam pendidikan juga mempengaruhi proses perkembangan mereka karena mereka mempengaruhi kemampuan dan keharusan individu untuk belajar. Dalam
hakikat perkembangan, keterlibatan individu memainkan peran penting dalam memastikan bahwa individu dapat menjaga keseimbangan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup dan berkontribusi positif pada masyarakat dan negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.